Di situ Tomo ini mengeluarkan beberapa recehan uang zaman kuno tetapi terbuat dari kepingan emas, dan beberapa lagi benda-benda yang terbuat dari emas. Si tua kerdil ini yang mengaku menjaga harta karun itu, dia mengatakan bahwa kamu harus melewati dua rintangan. Yang satu, kamu harus bisa melewati sesuatu yang kamu tidak sukai. Yang kedua, kamu harus bisa melewati dengan sesuatu yang kamu sukai. Tiba-tiba Tomo ini mengambil batu yang sangat besar dan menghantamkan ke kepala si Anto. Saya mohon maaf, Pak. Bapak adalah tumbal ketiga yang saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Ruang Malam. Kali ini Ruang Malam akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Budi. Kisah ini diceritakan pada waktu Budi masih berada bertempat tinggal di Tuban pada tahun 1996, dan pada waktu itu adalah krisis moneter. Budi mengisahkan cerita seorang sahabatnya yang pada waktu itu mempunyai sebuah restoran. Karena krisis moneter, akhirnya usahanya mengalami penurunan. Sebelum saya menceritakan kisah Budi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah SWT. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Masuk ke inti cerita Budi. Sebut saja teman Budi ini namanya Anto. Pada saat itu Anto yang mengalami krisis moneter tentang usaha restorannya. Dia termenung di dalam ruangan usahanya karena dia membutuhkan modal untuk supaya usahanya ini tetap bisa berjalan. Tetapi Anto ini entah dari mana dia tidak tahu harus mendapatkan modal, karena dia telepon ke Budi pun pada waktu itu sebagai seorang sahabat. Budi sendiri yang mempunyai usaha juga, dia sama mengalami hal yang sama, mengalami penurunan karena krisis moneter. Teman-teman yang lainnya pun seperti sama juga mengalami hal krisis moneter, sehingga sangat sulit untuk memberi bantuan keuangan. Pada saat si Anto ini termenung, tiba-tiba datang mobil masuk ke dalam area halaman rumahnya, yang juga menjadi tempat di restorannya. Pada saat itu
Anto ini kaget melihat dari jendela. Ternyata yang datang ini adalah bekas anak buahnya dulu, yang kita sebut saja namanya Tomo. Akhirnya karena dia mengenal orang yang turun dari kendaraan itu, Anto ini langsung membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan masuk si Tomo. Begitu pintu dibuka, dia langsung menyapa Tomo. "Oh, Mo, kenapa kamu tiba-tiba datang? Ayo masuk." Akhirnya Tomo juga kaget. Ternyata bekas bosnya itu tahu kalau dia datang. Istilahnya dia tidak pangkling dengan wajahnya yang dulu sudah lama dia kerja di situ. Akhirnya si Tomo ini masuk. Begitu masuk, si Anto ini kaget melihat perubahan yang ada pada Tomo. Dia yang dulu menjadi karyawannya sekarang datang setelah 5 tahun lebih tidak bekerja pada dia. Sekarang datang dengan mengendarai mobil yang sangat mewah, dan sekarang juga memakai baju yang selevel dengan dia, dan juga membawa tas seperti layaknya seorang bos. Akhirnya dengan basa-basi si Anto, gimana kabarnya Tom, kamu sekarang? Kamu sekarang sudah berubah, kerja apa kamu sekarang? Akhirnya si Tom mau membuka omongan bahwa dia sekarang membuka restoran juga di tempatnya, di desa. Pada waktu itu Tomo mengatakan bahwa di Jombang dia membuka restoran, dan kebetulan dia lewat di Tuban dan dia ingin membuka cabang di Tuban. Akhirnya untuk mau cari informasi tempat, dia mampir ke tempat bosnya yang dulu. Sekalian Tomo ingin mengembalikan uang kepada bosnya yang dulu pada waktu dia ini keluar karena ayahnya sakit. Akhirnya dia meminjam uang kepada bosnya dan sekalian dia resign. Pada waktu itu Anto sebagai seorang bos yang baik, dia memberikan uang tanpa dia meminjamkan, dan nilainya tidak main-main. 10 juta dia berikan kepada Tomo untuk pengobatan ayahnya dan tidak usah dikembalikan. Hal itu yang membuat Tomo ini akhirnya masih teringat kepada kebaikan bosnya. Pada waktu itu Tomo juga mengatakan bahwa gimana sekarang kepada bosnya, gimana sekarang keadaan restorannya. Akhirnya si Anto cerita bahwa keadaannya sekarang ini menurun, tidak seperti dulu. Bahkan dia akan mem-PHK beberapa karyawannya. Tomo pun akhirnya bercerita bahwa dia sudah mendengar cerita itu. Dari cerita itu akhirnya dia sebenarnya mampir juga ingin ngobrol dengan bosnya masalah keuangan dari perusahaan bosnya itu, restoran. Akhirnya Tomo ini membuka tasnya, dia mengeluarkan uang senilai hampir 200 juta lebih dan diberikan kepada bosnya yang bernama Anto ini. Tomo ini mengatakan bahwa ini Pak Anto, saya mengembalikan uang yang saya pinjam dulu. Utang ya utang, saya tetap mengembalikan. Pada waktu itu melihat uang 200 juta, si Anto ini kaget. Loh Tom, tidak usahlah, saya sudah ikhlas. Saya ikhlas membantu kamu. Tidak Pak, ini tolong diterima. Loh, tapi ini jumlahnya sangat banyak sekali. Saya dulu hanya memberikan kamu 10 juta, tetapi ini 200 juta. Sudah Pak, tidak apa-apa Pak. Karena Bapak dulu membantu saya sehingga pada waktu itu orang tua saya menjadi sembuh ayah saya. Uang yang diberikan Bapak itu tidak sebanding dengan jiwa ayah saya, sehingga uang ini pun terima saja Pak, saya sangat berterima kasih. Melihat omongan Tomo seperti itu, akhirnya si Anto ini mengatakan terima kasih
Saya sebenarnya hari ini juga tadi bingung karena saya ingin dana segar, meminjam dana segar supaya perusahaan ini tetap bisa berjalan. Makanya dari itu Pak, Bapak saya kesini ini saya juga ingin berbicara. Berapapun yang Bapak inginkan, saya insya Allah bisa membantu. Bener Tom? Iya Pak, serius. Makanya saya mampir ke tempat Bapak. Tetapi Tom, ngomong-ngomong, kamu dalam 5 tahun, kamu bisa berubah secepat ini, kamu dapat uang dari mana? Ini tolong, saya minta maaf, saya bertanya seperti ini. Ini kata si Anto. Pada waktu itu si Tomo langsung menjawab, saya dapat dari harta karun Pak. Ngaco kamu Tom, masa zaman sekarang masih ada harta karun? Serius Pak, saya dapat dari harta karun. Kalau Pak Anto tidak percaya, saya izin, saya mau kembali ke mobil saya mau ambilkan harta karun, sebagian harta karun yang ada yang pernah saya dapatkan. Akhirnya Anto ya mengiyakan ya tidak, dia hanya terdiam. Akhirnya si Tomo ini dia berdiri dan keluar menuju ke mobilnya. Tidak lama kemudian kembali dengan membawa tas. Di situ Tomo ini mengeluarkan beberapa recehan uang zaman kuno tetapi terbuat dari kepingan emas, dan beberapa lagi benda-benda yang terbuat dari emas. Pada saat melihat benda itu, si Anto ini tercegun, dan pada waktu itu dia memegang beberapa keping itu dan mengamati. Dia berbicara kepada Tomo, loh Tom, ini nilainya sangat besar sekali Tom, ini bisa ratusan juta. Makanya dari itu Pak, saya kesini, saya ingin, kalau Bapak ingin sukses seperti saya ingin mengajak Bapak untuk mengambil harta karun itu. Loh, gimana caranya Tom? Nanti saya kasih tahu Pak. Saya ajari cara bagaimana bisa mengambil harta karun itu. Tetapi cobaannya sangat berat Pak. Cobaannya apa Tom? Apakah ada tumbal? Tidak ada Pak. Tapi sangat berat. Yang satu, cobaannya adalah sesuatu yang sangat tidak kita sukai Pak. Kita harus menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Kedua, kita harus menghadapi sesuatu yang sangat kita sukai atau kita cintai. Kalau Bapak bisa melewati dua itu, Bapak bisa mengambil harta karun itu, tapi hanya sekali saja Pak. Setelah itu tidak boleh mengambil lagi. Setelah bercerita seperti itu, akhirnya Anto mengatakan, ya bolehlah kita coba Tom, tapi apakah aku mampu? Kalau saya bisa, kenapa Bapak tidak bisa? Kata Tomo. Akhirnya singkat cerita, mereka sepakat beberapa hari kemudian ganti Anto ini berkunjung ke tempatnya Tomo yang berada di Jombang. Karena tempat harta karun itu berada di daerah Jombang. Setelah sampai di rumah Tomo, si Anto ini mengatakan bahwa saya sudah siap. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya Tom. Gimana caranya? Akhirnya si Tomo ini mengatakan bahwa ritual pertama itu si Anto ini harus berpuasa mutih selama 3 hari. Setelah itu dia harus puasa pati geni selama 1 hari. Setelah melewati puasa itu, dia akan mengajak ke tempat gua di mana tempat harta karun itu berada. Dan di sana dia akan menemui seorang yang kerdil, yang di situ akan membimbing dia kalau dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan dia diperbolehkan masuk ke tempat gua di mana harta karun itu berada. Tapi sebelum melangkah ke situ, si Anto ini
sempat ragu dan mengatakan kepada Tomo, dia bertanya, dari mana sebenarnya asal harta karun itu, Tom? Saya takut bahwa nanti harta karun itu jangan-jangan yang mempunyai makhluk halus sehingga belakangnya saya harus menumbalkan keluarga atau diri saya. Tidak, Pak, yang penting nanti pada waktu Bapak ini masuk jangan sampai lebih dari jam 6 pagi, karena setelah fajar itu menyingsing Bapak tidak akan pernah bisa keluar lagi dari gua itu. Terus asalnya sebenarnya dana itu dari mana harta karun itu? Menurut cerita dari teman saya yang dulu mengantarkan saya ke tempat ini, bahwa harta karun dulu itu didapatkan dari beberapa rampasan perang, dan itu beberapa barang rampasan perang itu sebagian ini secara diam-diam ini dicuri oleh bangsa jin, yang akhirnya disimpan di gua itu bertahun-tahun dan jumlahnya sangat banyak sekali. Setelah mendapatkan cerita itu, akhirnya si Anto ini semakin mantap, dan ketika berada di tempat, singkat cerita sampai di gua tempat harta karun itu berada, si Tomo ini menunggu di balik batu. Dia ngomong, itu guanya Pak Anto. Pak Anto coba datang langsung saja menuju ke pintu gua itu. Di sana nanti biasanya Pak Anto akan ditemui seorang pria tua yang kerdil. Itulah penjaga yang ada di sana. Akhirnya berani tidak berani, karena keinginannya untuk mendapatkan harta karun supaya usahanya dan keluarganya ini bisa berjalan normal kembali, si Anto ini akhirnya berjalan. Dan dia ketika menengok ke belakang, dia masih melihat si Tomo itu berada di balik batu itu. Ketika sampai mulut gua, benar saja tiba-tiba angin ini terasa sangat kencang sekali. Tidak lama kemudian dari dalam gua muncul seorang yang tua yang kerdil. Di situ orang tua kerdil ini langsung bertanya kepada si Anto, manusia, kenapa kamu datang ke sini dan apa yang kamu inginkan? Si Anto karena sudah dikasih tahu jawabannya, dia akhirnya menjawab bahwa dia ke sini akan meminta sebagian harta karun untuk dia usaha. Dan ditanya lagi oleh si tua kerdil itu, apakah kamu ke sini atas keinginanmu sendiri? Dijawab oleh si Anto, iya, atas keinginan saya sendiri. Akhirnya diajaklah masuk oleh si tua kerdil itu ke dalam gua. Setelah itu di sana ternyata benar omongan si Tomo ini kepada Anto. Si tua kerdil ini yang mengaku menjaga harta karun itu, dia mengatakan bahwa kamu harus melewati dua rintangan. Yang satu, kamu harus bisa melewati sesuatu yang kamu tidak sukai. Yang kedua, kamu harus bisa melewati dengan sesuatu yang kamu sukai. Pada waktu itu Anto bingung, apa ini? Akhirnya dia melangkah masuk. Begitu melangkah masuk ke dalam, Anto ini dari rumah sudah dibekali oleh Tomo ini minyak tanah dan kayu, dipakai nanti sebagai obor. Karena yang bisa menerangi di dalam goa itu hanya obor itu. Walaupun pakai senter dan lain tidak bisa menembus kegelapan. Hanya oborlah yang bisa menembus kegelapan goa itu. Ini juga suatu keanehan. Akhirnya dia menghidupkan obor dengan minyak tanah itu. Begitu dia menengok ke belakang, tiba-tiba
si orang tua kerdil itu sudah tidak berada di tempatnya, sudah hilang. Akhirnya dia berjalan sendiri. Begitu berjalan semakin dalam lorong ini semakin kecil. Dan di situ Anto ini kaget. Dia melihat ribuan kecoa ini sangat banyak sekali. Di jalan lorong sempit yang akan dia lewati. Si Anto ini akhirnya berpikir, lebih baik ular atau binatang berbisa yang menghadang jalanku ini daripada kecoa. Karena kecoa itu menurut Anto ini binatang yang sangat menjijikkan. Satu kecoa saja dia bisa lari kalau di rumah karena ada kecoa. Di sini dia melihat ribuan kecoa menghadang jalannya. Akhirnya karena tekadnya, akhirnya dia ingat bahwa dia mempunyai minyak tanah. Akhirnya dia basuhkan minyak tanah itu ke dalam ke semua seluruh tubuhnya. Dengan hati-hati dia membawa obor supaya tidak terkena tubuhnya, karena tubuhnya ini sudah terbalur minyak tanah. Tapi ketika dia melewati ribuan bahkan jutaan dari kecoa yang tidak dia suka itu, tetap saja kecoa-kecoa itu mengerubungi tubuh si Anto ini, sehingga dia berteriak-teriak, dan beberapa kecoa itu, ribuan kecoa itu juga menggigiti tubuhnya. Akhirnya karena kalut, dia memberikan obornya ini ke beberapa kecoa itu supaya minggir, tetapi malah mengenai tubuhnya sehingga sebagian dari pakaiannya ini terbakar dan dia lari. Karena lari, si Anto ini lari dan berteriak-teriak sampai di suatu tempat yang di situ ternyata ada sebuah seperti kedoan air berada di dalam gua itu, sehingga dia langsung menenggelamkan dirinya ke air itu supaya apinya ini mati, dan dilihat semua kecoa itu sudah tidak ada lagi. Dari sini dia berpikir, mulai semangat, aku sudah bisa melewati satu rintangan. Akhirnya dia melangkah lagi, lebih dalam lagi. Pada saat melangkah lebih dalam, dia ini, si Anto ini melihat dan mendengar sosok dan suara yang sangat dia kenal dari sekitar jarak 10 meter. Setelah dia dekati, ternyata ada sebuah jeruji seperti sel zaman kuno. Di situ si Anto ini melihat jelas bahwa dia mengenal sosok orang yang meminta tolong, berteriak-teriak minta tolong itu. Yang satu ini adalah sosok istrinya, yang kedua ini adalah sosok putrinya, satu-satunya anaknya. Dan suaranya sangat jelas bahwa itu suara anak dan istrinya meminta tolong. Pada saat didekati Anto, Anto ini langsung berteriak kepada istrinya, "Mah, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu bisa sampai di sini?" Tetapi pada waktu itu Anto mencoba membuka jeruji sel itu, tidak bisa. Istri dan anaknya ini langsung lari menuju mendekat ke Anto, tetapi juga tidak bisa keluar karena terhalang oleh jeruji. "Kenapa kamu bisa ke sini? Tolong Pak, tolong cepat dibukakan. Saya takut." "Kenapa kamu tetap?" Anto ini berkata, "Kenapa kok bisa sampai di sini?" Akhirnya istrinya bercerita, pagi tadi ketika dia bangun tidur, tahu-tahu dia sudah berada di tempat itu. Akhirnya si Anto ini ingat bahwa tadi pagi dia tidak pamit ke istrinya karena istrinya ini tidur. Dan akhirnya dia berangkat langsung ke tempat si Tomo. Dan ternyata cobaan yang kedua, orang yang dicintai ini, ternyata dia harus menumbalkan istri dan anaknya. Dan dia berpikir, Tomo ini mengatakan bahwa tidak ada tumbal. Ketika kebingungan ini, datanglah
orang tua kerdil itu datang lagi. Dia mengatakan, kenapa kamu bingung? Kamu tidak tega melihat anak dan istrimu menjadi pengganti harta karun yang akan kamu ambil. Kenapa kamu terdiam? Karena pada waktu itu si Anto ini dia diam, dia bingung, dia tidak tega anak istrinya. Karena dia tidak ingin anak istrinya menjadi tumbal karena harta karun ini. Karena kebingungan tidak bisa menjawab, si orang tua kerdil ini akhirnya mengatakan gini, saya akan ngasih kamu sesuatu pilihan, ikuti saya. Akhirnya si Anto ini mengikuti orang tua kerdil itu. Dan akhirnya si orang tua kerdil itu mengambilkan Anto ini sebuah karung. Di situ karung ini sudah terisi beberapa uang kertas yang nilainya ratusan juta. Anto, kamu terima karung uang dari saya ini. Di situ sudah ada uang yang kamu butuhkan. Kamu segera pulang saja bersama anak istrimu. Saya memberikan pilihan, dengan kamu tidak membawa harta karun tapi kamu membawa uang ini, kamu bisa mendapatkan uang tetapi anak istrimu juga bisa selamat. Pada waktu itu si Anto ini berpikir diam, apakah ini ujian? Hanya ujian untuk mengetes mentalnya si Anto ini. Akhirnya pada waktu itu si Anto minta izin untuk kembali ke anak istrinya. Sebentar Mbah, saya mau ngomong sama anak istri saya. Silahkan. Akhirnya si Anto ini kembali ke anak istrinya. Di situ anak istrinya, ayo Pak, aku takut, jauh bebaskan. Pada waktu itu si Anto ini membuka lengan baju di lengannya. Dia mengatakan kepada anak istrinya, kepada istrinya, dia bertanya, di situ ada bekas luka di lengan kanan Anto. Dia mengatakan kepada istrinya, Mah, bekas luka ini dulu karena apa? Pada waktu itu si istri Anto ini tidak bisa menjawab. Dari situ Anto ini berpikir bahwa ini hanya tipuan, ini bukan istri saya dan anak saya. Akhirnya si Anto ini kembali lagi ke kakek tua kerdil itu. Dia katakan, Bah, yang di sana itu bukan anak dan istri saya. Saya tetap mau melanjutkan harta karun. Saya tidak mau mendapatkan uang ini. Si kakek ini mengatakan, ya sudah, kalau kamu tidak percaya, silahkan kamu lanjutkan. Tapi anak istrimu nanti kalau tidak selamat bukan salah saya. Itu bukan anak saya, bukan istri saya tetap melanjutkan. Si Anto ini akhirnya melanjutkan. Si orang tua kerdil ini tetap mengganggu dengan kata-kata supaya Anto ini tidak jadi melanjutkan mengambil harta karun. Akhirnya setelah Anto ini kekeh dan menengok ke belakang, anak dan istrinya yang berada di sel dan orang tua kerdil itu juga sudah tidak ada, hilang semua. Bahkan sel itu berubah menjadi batu-batuan. Tidak ada lagi sel dan jeruji. Pada waktu itu si Anto ini akhirnya dia merasa, aku sudah bisa melewati tantangan kedua. Dan dia melanjutkan langkahnya. Walaupun gelap tanpa penerangan karena obornya sudah mati kena air yang pada waktu pertama. Di situ si Anto ini akhirnya menemukan sebuah pintu dan pintu itu terbuka sendiri. Ketika pintu ini terbuka sendiri, di sana Anto ini melihat timbunan emas batangan dan koin emas ini banyak sekali, bahkan ratusan timbunan. Akhirnya si Anto ini yang membawa tas, di situ ada karung-karungnya, dia masukkan harta karun itu di karung-karung. Walaupun tidak bisa semua namanya. Pada waktu itu dia bingung,
dia membawa 5 karung. Tidak mungkin dia bisa membawa 5 karung, sedangkan waktunya ini terbatas, tidak boleh lebih sampai fajar ini menyingsing. Akhirnya dia celingak-celinguk. Di situ dia menemukan sebuah lubang. Akhirnya si Anto ini menuju ke lubang itu, dan ternyata ketika dia menyusuri lubang yang sempit, tapi dia merasakan ada angin, dan dia merasakan bahwa ini adalah jalan pintas menuju keluar gua. Dan ketika dia sudah sampai ke ujung jalan pintas itu, dia melihat Tomo yang berada di luar. Berarti si Anto ini akhirnya berpikir bahwa oh ya benar, saya menemukan jalan pintas. Pada waktu itu dia langsung memanggil Tomo. Tom sini, Tom sini. Tomo ini kaget, loh kok Anto ini bisa keluar dari jalan yang lain, padahal dia tidak pernah menemukan jalan itu. Akhirnya si Tomo ini langsung menuju ke tempat si Anto. Loh Pak, kok bisa menemukan jalan? Iya, saya menemukan jalan pintas. Lah terus harta karunnya mana? Masih di dalam, saya kesulitan membawa. Kamu tunggu di sini ya, nanti harta karunnya itu saya ambil satu persatu, kamu yang terima supaya cepat. Akhirnya karena kesepakatan, si Anto ini langsung kembali. Dia ngambil harta karun itu, diberikan satu persatu ke si Tomo. Sampai harta karun yang terakhir, ketika si Anto ini mau keluar dari lorong yang kecil jalan pintas itu, tiba-tiba Tomo ini mengambil batu yang sangat besar dan menghantamkan ke kepala si Anto. Si Anto sangat kaget dan dia langsung kembali masuk ke lubang jalan pintas itu dengan wajah yang berdarah-darah. Di situ si Anto ini mengatakan kepada Tomo, loh Tom, kenapa kamu kok istilahnya melukai saya? Iya, saya mohon maaf Pak, Bapak adalah tumbal ketiga yang saya bawa. Sebenarnya harta karun ini meminta tumbal. Saya sengaja datang ke Bapak untuk menumbalkan Bapak, dan tumbal itu harus datang sendiri. Oleh karena itu saya menyiasati supaya Bapak bisa datang sendiri ke gua ini untuk mengambil itu. Setelah itu akhirnya batu itu yang besar itu ditutupkan lagi ke lubang di situ. Anto yang lagi berdarah-darah ini akhirnya dia pingsan di situ, dan ketika beberapa saat kemudian pintu ini dibuka lagi oleh Tomo, dan dia melihat bahwa si Anto ini sudah tidak bernyawa di situ. Setelah itu ketika akan menutup, si Tomo ini melihat bahwa orang tua kerdil tadi yang datang itu sudah berada di dekat jenazah si mayat si Anto ini, dan orang tua kerdil ini berubah menjadi besar, menjadi seperti raksasa. Orang menyebutnya Buto Ijo, dan dia mulai memakan jenazah si Anto. Setelah dia memastikan bahwa tumbanya ini sudah dimakan oleh Buto Ijo itu, akhirnya si Tomo ini menutup lagi gua itu. Beberapa lama kemudian, keluarga dari si Anto ini akhirnya lapor ke kepolisian bahwa dia kehilangan keluarganya, atau suaminya ini hilang beberapa hari ke tempat orang yang berada di Jombang, bekas istilahnya karyawannya dulu. Dari situ akhirnya keluarganya ini juga menghubungi si Budi yang menjadi sahabatnya yang menceritakan hal ini. Setelah diselidiki dan akhirnya ditangkap, akhirnya si Tomo ini mengaku bahwa dia membunuh si Anto untuk mendapatkan harta karun. Dan ketika berada di lokasi tempat kejadian, akhirnya polisi menemukan beberapa orang, tetapi ditemukan ini sudah menjadi kerangka.
dari sini si Budi mengakhiri ceritanya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi suatu pelajaran bahwa kita tetap harus berhati-hati dengan sesuatu bujuk rayu yang kita rasakan baik, dengan cara kita tetap beriman kepada Allah SWT. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita lepas dari sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.